Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada kesempatan ini. Pak Kurusula akan memberikan sebuah pesan kepada seluruh pemirsa tentang bagaimana sebuah konsep pelajaran dalam ilmu pengetahuan alam itu yang ternyata jika kita hubungkan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan kita tak pernah lepas dari konsep pelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah. Namun sebelum kita masuk ke materi kita pada kesempatan ini, saya minta kepada seluruh teman-teman penonton sekalian untuk sekiranya bisa membantu pengembangan channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, dan di share atau dibagikan untuk ditonton kepada teman-teman yang lain. Oke teman-teman sekalian, terima kasih telah subscribe channel ini. Tentunya dengan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk pengembangan channel ini, sehingga ke depan bisa lebih banyak konten-konten yang bisa kita bagikan dan tentunya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Teman sekalian, di tangan saya ini ada sebuah benda yang sangat sederhana. Ini mungkin kita sering lihat modelnya seperti ini, banyak digunakan pedagang-pedagang di pasar untuk membantu aktivitasnya dalam jual beli. Pada kesempatan ini saya perlihatkan, ini kita sering gunakan di laboratorium di sekolah untuk kegiatan praktikum. Nama alat ini adalah dinamometer atau biasa juga disebut dengan neraca pegas. Dinamometer atau neraca pegas ini fungsinya adalah untuk mengukur gaya. Jadi gunanya ini adalah alat pengukur gaya, di mana gaya yang dimaksud di sini adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda itu mendapat perlakuan dari benda lain. Jadi gaya yang dimaksud di sini adalah tarikan atau dorongan. Teman-teman sekalian, mungkin banyak yang bertanya bagaimana menggunakan alat ini. Tentu alat ini digunakan cukup sederhana. Ini ada skala, itu sebagai penunjuk besar gaya yang diukur oleh alat ini. Jadi nanti kita berikan beban, sehingga nanti akan ditunjuk gaya yang bekerja pada beban tersebut. Oke teman, kita langsung saja. Alat ini kita berikan beban seperti ini. Ternyata ada perubahan. Ternyata beban ini setelah diukur gayanya, dia posisi 0,4 Newton. Jadi satuan dari alat ukur ini adalah Newton. Jadi satu beban yang saya berikan kepada alat ini, dia menunjukkan gaya yang diberikan oleh beban ini sebesar 0,4 Newton. Selanjutnya, kita tambahkan lagi beban. Ini menjadi 0,8 Newton. Jadi setelah dua beban, gayanya menjadi 0,8 Newton. Kita tambah lagi teman, menjadi 3 beban. Ini menjadi 1,2 Newton. Jadi semakin banyak beban, semakin besar gaya yang diberikan. Saya ulangi, semakin banyak beban, semakin besar gaya yang diberikan.
Atau kalau saya balik, semakin besar gaya yang ditunjukkan oleh neraca pegas ini, itu berarti bahwa semakin banyak beban yang dialami. Saya ulangi kembali, semakin besar gaya yang terbaca pada alat ukur neraca pegas ini, itu menandakan bahwa semakin banyak beban yang ada di dalamnya. Oke teman, ini percobaan sederhana kita. Artinya apa? Neraca pegas ini ternyata bisa membaca gaya yang terjadi jika diberikan beban di dalamnya. Sebagai kesimpulan tadi yang kita peroleh adalah semakin banyak beban, maka gaya juga semakin besar. Atau semakin besar gaya, itu berarti semakin besar beban yang ada di dalamnya. Tentu kalau kita hubungkan dengan kehidupan nyata kita, kehidupan sosial kemasyarakatan kita, ternyata ini mempunyai kesamaan, mempunyai persamaan, bahwa semakin besar gaya seseorang, kemungkinan orang itu mempunyai banyak beban. Atau semakin berat beban seseorang yang dialami, kemungkinan orang itu kebanyakan gaya. Jadi saya ulangi, jika seseorang merasa memiliki banyak beban, kemungkinan karena dia terlalu banyak gaya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai pelajaran kita kali ini, yaitu alat pengukur gaya yang kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.